Oke, kita dengar sama-sama ya. Semoga kedengeran. Ini yang Ratu Adil dulu ya, ibu-ibu yang mengklaim bahwa dirinya Ratu Adil. Bentar. Selaku Ratu Adil, Semoga kedengeran. Ratu Sunda. Saya mengetahui ke seluruh umum yang ada di Jawa Barat, khususnya Indonesia, umumnya dunia, bahwa yang bernama Ratu Adil Imam Mahdi Ratu Sunda udah ada di Jawa Barat, Kuta Tandingan, Karawang. Sekarang makanya bencana-bencana bikin merajalela seluruh dunia, yang bikin bencana adalah Imam Mahdi. Yang bisa mengamankan adalah Imam Mahdi. Oke, kalian dengar nggak? Tadi dengar nggak? Ada kalimat di mana yang membuat bencana, yang bikin bencana katanya. Jadi membuat bencana itu adalah Imam Mahdi. Kemudian yang akan mengamankan bencana juga adalah Imam Mahdi. Saya adalah Muslim. Yang setahu saya ya, sosok Imam Mahdi merupakan sosok yang akan membawa kemakmuran, yang akan membawa kebenaran sejati di atas muka bumi kita ini. Ya, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia, seluruh belahan dunia. Dia akan membawa kemakmuran dan kebenaran. Jadi dia membawa kemakmuran, bukan membawa kehancuran atau membuat dunia ini hancur dulu, dia datang kemudian dia ngamanin. Itu bukan Imam Mahdi, saya minta maaf banget. Bukan Imam Mahdi, itu adalah Dajjal. Ya, Bapak Ibu yang keluarganya juga menonton, misalnya nanti ya suatu saat nonton, kalimat itu salah ya, kalimat itu salah bahwa Imam Mahdi ya datang ke atas muka bumi ini bukan membawa kehancuran kemudian dibagusin lagi. Pertama, dia bukan Tuhan, dia hanya makhluk Tuhan. Imam Mahdi itu hanya makhluknya, hanya manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan titik terang, bukan titik terang, tetapi memberikan pencerahan di atas muka bumi ini. Dijelaskan semuanya tentang kebenaran sejati. Kalau yang seperti itu tadi, kalau misalnya dia datang menghancurkan, itu Dajjal, ya, itu Dajjal. Dajjal itu datang menghancurkan, kemudian sok-sok dibenerin lagi, agar orang percaya bahwa dia bukan Imam Mahdi, tetapi dia adalah Tuhan. Itu Dajjal. Nah, seperti itu. Kita dengerin lagi, ntar. Semua urusan yang bisa adalah mengamankan Imam Mahdi. Percaya syukur, enggak percaya dunia akan hancur. Buset. Sekarang udah bukti dengan nyata, Imam Mahdi udah tiba di Karawang, Kuta Tandingan, dunia. Oke, nggak percaya syukur, tidak percaya dunia akan hancur. Nah, itu tadi yang saya bilang. Ini adalah pemahaman yang salah mengenai kehadiran Imam Mahdi ya, sosok Imam Mahdi. Memang saya akui ya, banyak sekali channel-channel, sumber-sumber yang mengatakan bahwa kedatangan Imam Mahdi itu akan ditandai dengan goro-goro kehancuran dan peperangan ya. Nanti setelah itu akan ada sosok itu. Ya, dunia ini kacau balau, nanti akan ada sosoknya. Bukan berarti Imam Mahdi yang membuat kacau balau. Tetapi zaman sudah kacau balau, lalu Imam Mahdi. Sekali lagi saya katakan, kalau seperti ini namanya Dajjal. Nggak percaya syukur, tidak percaya dunia akan hancur. Begitulah cara Dajjal, kalau orang percaya dia senang, kalau nggak percaya dia bunuh. Hancur dia. Nah, itu Dajjal. Itu namanya Dajjal. Seperti itu, selalu seperti itu. Dajjal itu digambarkan seperti itu. Kemudian ada juga yang dari ini ya, dari si bapak ya. Oke, kita cek dulu yang dari si bapak. Dan segalanya. Bentar. Ini Imam Mahdi yang sanggup seluruh mengamankan seluruh di backsoundnya suara ayam ya, masuk nggak ke copyright suara ayam. Bencana dan segalanya. Kalau mencari Imam Mahdi sudah tiba ada di Kuta Tandingan, Karawang.
Sekian, terima kasih. Kami Soekarno-Hatta kembali lagi akan jadi raja di akhir zaman. Akan jadi raja di akhir zaman. Sekian, terima kasih. Ya, isi ayatnya. Jadi ini kayaknya suami istri ya. Enggak, saya belum ini ya, belum coba untuk menelusuri lebih jauh ya tentang video tersebut, apakah mereka benar-benar suami istri. Tetapi satu hal yang mau saya sampaikannya, dari situ saja sudah kelihatan ya, bahwa bukan saya mau membenarkan atau menyalahkan, ini adalah dampak dari banyak sekali konten-konten di luar, kemudian banyak sekali informasi-informasi yang beredar, yang isinya itu terlalu mendetail, ya, terlalu mendetail tanpa sumber yang pasti, atau mungkin sumbernya pasti, tetapi dia mencoba untuk menganalisa lagi tentang kehadiran sosok Imam Mahdi juga Satrio Piningit. Jadi yang terjadi ya seperti ini nih, klaim-klaim seperti ini, ya. Kita tidak bisa secara penuh menyalahkan kedua bapak ibu ini, karena semata-mata adalah korban. Mereka adalah korban dari orang-orang yang menyebarkan berita-berita yang sifatnya seperti ramalan, kemudian perkiraan yang terlalu berlebihan, ya. Jadi Imam Mahdi dia bilang sudah hadir di kota Karawang, kemudian apa ya dia ngomong tadi, sebentar saya ulang lagi. Dan segalanya. Kalau mencari Imam Mahdi sudah tiba ada di kota Tandingan, Karawang. Ya. Sekian. Jawa Barat ya. Terima kasih. Kami Soekarno-Hatta kembali lagi akan jadi raja di akhir zaman. Nah, ada poin penting di sini tentang Soekarno-Hatta. Jadi ini sudah pasti membahas ya, beliau ini mengikuti bahasan-bahasan seputar harta Soekarno. Harta yang ditinggalkan oleh Insinyur Soekarno. Ketika kita membahas hal-hal yang kita belum pasti, pada akhirnya lebih banyak mudarat daripada manfaat. Nah, yang seperti ini. Karena beliau ini yang sudah saya jelaskan, beliau adalah korban sebetulnya. Ketidaktahuan. Dan ketidaktahuan itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum ya. Oknum-oknum penyebar informasi, di mana informasi itu ditambah-tambah. Bukan diperjelas, tapi ditambah-tambah. Adanya harta Soekarno. Harta karun Indonesia. Sudah jelas di situ poinnya. Soekarno-Hatta akan kembali menguasai akhir zaman. Banyak, karena apa? Saya suka mendengar tentang harta-harta Soekarno. Banyak sekali perkumpulan-perkumpulan seperti Amalilah kalau nggak salah ya. Seperti Amalilah, kemudian juga banyak padepokan-padepokan yang di mana mereka mengklaim bisa menggali harta amanah atau mengambil dana amanah. Dana amanah tempatnya di mana udah dijelasin gitu kan. Kemudian mereka ini saat mengambil dana amanah kita perlu modal gitu, seperti itu. Jadi akhirnya terjadi hal yang seperti ini. Semua masyarakat Indonesia mungkin nanti seluruh dunia akan mentertawakan beliau, tetapi saya minta maaf, saya nggak mau. Karena beliau adalah korban juga. Korban ketidakpastian. Pertama karena informasi yang ini ya menyesatkan informasi tersebut. Kemudian yang kedua, karena kesenjangan hidup. Kalian lihat saja penampilan mereka. Bukan saya mau merendahkan mereka, penampilan mereka, raut wajah mereka itu adalah orang-orang yang hidupnya itu terzolimi oleh negara. Orang-orang yang sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah, di mana pemerintah bisa memakmurkan masyarakat. Akhirnya masyarakat yang notabene masyarakat yang kekurangan seperti ini, akhirnya mereka mengalami kebuntuan berpikir.
Kebuntuan berpikir seperti inilah yang sebetulnya sangat berisiko ya untuk bangsa Indonesia. Sangat berisiko sekali. Mulai dari penipuan, pencurian, perampokan itu karena kebuntuan berpikir. Karena terlalu banyak orang-orang yang menjelaskan harapan-harapan yang tidak masuk akal. Harapannya itu tidak masuk akal. Kemudian meskipun ya katanya saya pernah mengklaim bahwa adanya harapan juga keajaiban. Tetapi coba ditelaah lebih jauh lagi apa yang saya sampaikan tentang harapan dan juga keajaiban. Yang seperti ini jauh dari kata keajaiban seperti itu. Yang seperti yang saya sampaikan. Di mana posisinya ya yang dana amanah yang disampaikan ini berupa emas berlimpah, berlian, kemudian surat-surat, lalu apa yang bilangnya itu tabungan itu kan. Secara logika hingga saat ini Indonesia ini sebetulnya negara yang kaya. Negara yang kaya. Hartanya sudah ada di sini. Kalau dana amanah jangan dipelesetin. Harta amanah. Harta amanah, bukan dana amanah. Harta amanah yang dimaksud itu adalah generasi penerus kita, generasi bangsa kita. Coba dilihat lagi kalau kalian punya rekaman-rekaman suara dari Insinyur Soekarno. Rekaman-rekaman beliau. Soekarno selalu menggaungkan tentang bagaimana mendidik generasi bangsa kita, tunas bangsa kita. Ya, seperti itu. Mereka adalah korban. Tidak boleh dipermalukan seperti yang kalian. Saya sengaja thumbnailnya saya tutupin mukanya. Karena mereka ini adalah korban. Korban dari orang-orang yang selalu menggaungkan hal-hal semacam itu. Bahkan nanti ya, bukan nanti, tetapi sudah banyak sekali channel-channel padepokan-padepokan, kemudian spiritual, itu sudah banyak sekali yang mengatakan bahwa Satrio Piningit ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang spiritual. Kalau memang benar, alhamdulillah ya, kalau memang benar. Tetapi itu juga beresiko. Beresikonya gimana? Akan ada oknum-oknum spiritual yang memanfaatkan situasi semacam itu. Saya bisa berkomunikasi dengan Satrio Piningit, saya bisa berkomunikasi dengan Imam Mahdi. Kalau kamu mau mengikuti saya akan membimbing kamu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Satrio Piningit dan Imam Mahdi. Itu yang dinamakan Dajjal kecil. Sebentar. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kemarin kita tunggu ya. Nah, malam ini udah hadir spiritual ya, spiritual yang mencoba untuk berkomunikasi dengan saya. Sudah hadir. Oke, kita lanjut aja. Nih Bang, coba ini saya mau lihat kemampuannya seperti apa. Kalau misalnya sudah bisa mengubah yakin itu akan berguna untuk bangsa Indonesia ke depan, akan berguna untuk keamanan negara. Saya tunggu. Kemudian yang tadi ya bilang nanti akan ada spiritualis yang memanfaatkan momen seperti itu, dan ini bukan ramalan, tetapi sudah pernah terjadi. Saya mengamati hal tersebut, saya mengamatinya secara masif, terus menerus saya amati. Ini bakalan percaya nih sama orang ini pasti. Nanti ujung-ujung pakai dana amanah katanya. Dana amanah ya ternyata dari sumbangan kita juga. Orang-orang yang terkena dampak tipuan ini ya, itu orang-orang yang penuh harapan sebetulnya. Berharap, tetapi disalah artikan oleh oknum-oknum spiritual semacam itu. Pada akhirnya timbullah ya fenomena di mana ada juga YouTuber kelas dunia ya, bukan kelas dunia lah, jadi kelas nasional ya, mengatakan dukun kalau nggak nipu ya cabul. Nah akhirnya ya seperti itu terjadi di Indonesia, penurunan apa ya bilangnya itu penurunan kalimat atau sebutan. Jadi ada degradasi makna, ya ada penurunan. Gara-gara hal tersebut. Nah, itu yang terjadi di Indonesia ini. Banyak sekali.
Itu sebabnya saya ketika kalian ya, memang kalian mengetahui sesuatu yang sifatnya gaib dan kalian bisa berbicara dengan Satrio Piningit, saya menunggu ya, saya menunggu kalian untuk apa yang bilangnya tuh, do it. Kira-kira apa yang sudah kalian kontribusi apa terhadap negara? Itu saya tunggu banget. Atau sudah ada kontribusi apa terhadap bangsanya sendiri nih, Indonesia nih, mulai dari apa gitu. Kalau hanya sekedar siloka-siloka, itu udah nggak mempan lagi di zaman sekarang. Kita itu zamannya ini sudah zaman yang modern. Siloka-siloka dianggap sebagai karya sastra. Jadi ketika kalian bersiloka, berkarya sastra, di mana anak-anak bangsa sudah mulai melupakan tentang karya sastra, kalian tidak akan nyampe ke dalam sanubari mereka. Mereka hanya akan sekedar melihat ya, atau sekilas ya. Dan situasi semacam ini akan dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Mereka cerdas. Ya, udahlah. Saya bilang golongan-golongan partai nih, udah mulai nanti. Yang tadinya dia tidak mempercayai hal-hal yang sifatnya harapan seperti Satrio Piningit, Ratu Adil, Imam Mahdi. Nah, sekarang ya, di masa pemilu ini, mereka akan menggaungkan kembali. Dan mereka menggaungkan hal seperti itu. Saya bisa katakan bahwa mereka lah orang-orang munafik. Mereka tetap tidak mempercayai hal yang semacam itu, tetapi demi kepentingan partai mereka, mereka akan menggaungkan itu. Dibuat sedemikian rupa. Mungkin percayanya mungkin sekitar seminggu, sebulan, atau mungkin setahun setelah pemilihan udah nggak percaya lagi. Yang penting gimana caranya proyek jalan nih. Nanti nih ya, saya beritahukan kepada kalian nih, ya. Misal, ya udah tangan saya aja. Orang ini partai nih, semua partai ini satu nih calon. Wah, kata si partai ini, inilah Satrio Piningit. Nah, sebelumnya ya, kenapa mereka ini sangat berjuang untuk membela calonnya ya, partai-partai ini? Karena setelah presiden ini jadi nanti ya, setelah presiden jadi, mereka akan memperoleh proyek-proyek pembangunan. Coba kalian sadari, kalian amati, kalian tanya. Proyek yang ada di Indonesia itu dari golongan mana, dari partai mana sebetulnya sumbernya? Dari partai mana? Otomatis kalian akan menemukan fakta bahwa mereka berasal dari partai yang mengusung presiden yang sudah jadi. Dan inilah yang saya bilang bukan Satrio Piningit. Karena Satrio Piningit mau dia dari manapun orang itu, dia tidak akan memenangkan orang tersebut. Sama sekali tidak. Saya sudah mengamati itu. Saya mungkin masih muda, tapi saya mengamati hal-hal yang bersifat politis seperti ini. Dan simpel sekali sebetulnya. Kalian akan dijejali lagi. Kalian akan dikondisikan, kemiskinan dikondisikan, kebutuhan dikondisikan. Maaf, saya emosional kalau untuk membahas hal yang seperti ini. Nanti kalian akan ditemukan dengan calon-calon presiden yang diusung oleh partai. Dan partai itu luar biasa. Gaungannya itu luar biasa. Setelah mereka jadi, coba kalian perhatikan. Pembangunan ini siapa yang megang? Pembangunan di Indonesia ini. Presidennya nggak salah. Presiden nggak salah. Tetapi orang-orang yang telah mengusungnya ini yang salah. Presiden yang diusung itu pasti balas jasa. Saya mengatakan sebuah kebenaran loh. Presiden yang mau nggak mau balas jasa karena mereka berkorban loh. Berkorban jiwa raga, berkorban tenaga dan uang. Partai-partai ini untuk mengusung presiden ini. Jadi ya presidennya harus balas budi.